Oke, selamat pagi buat adik-adik kami sekalian, anak-anak kami, peserta didik untuk kelas 12 Matematika Wajib. Kali ini kita jumpa lagi di pertemuan kita yang berikutnya. Di video yang berikutnya, kita lanjut materi kita mengenai ukuran penyebaran data, yaitu mengenai simpangan rata-rata dan simpangan baku atau standar deviasi. Nah, materi prasyarat untuk materi kali ini ya, kita harus memahami tentang min atau rata-rata. Ya, kita harus paham mencari rata-rata data tunggal dan rata-rata data berkelompok. Akan memudahkan kita untuk mengerjakan simpangan rata-rata dan simpangan baku. Oke, kita langsung saja. Ya, simpangan rata-rata atau rata-rata deviasi atau deviasi rata-rata ya. Nah, simpangan rata-rata adalah suatu ukuran yang menunjukkan rata-rata dari harga mutlak deviasi setiap data terhadap nilai rata-ratanya yang merupakan harga mutlak simpangan-simpangannya. Nah, simpangan rata-rata itu data tunggal. Ini ada rumusnya ya. SR atau itu simpangan rata-rata ya, sama dengan sigma dari harga mutlak XI kurang X bar. X bar itu rata-rata, di mana I mulai 1 sampai N per N, di mana N jumlah data ya. Nah, simpangan rata-rata untuk data berkelompok ya, sigma FI dikali harga mutlak XI dikurang X bar, di mana I mulai 1 sampai N per sigma FI. Ini data berkelompok ya. Keterangannya ini SR itu simpangan rata-rata, XI jumlah data ke I, X bar itu ya, ini X bar ya, lambang huruf X yang ada garis di atas itu rata-rata, N jumlah data, FI frekuensi kelas ke I. Oke, untuk lebih paham kita gunakan contoh ya. Yang pertama contohnya, tentukan simpangan rata-rata dari data 21426. Oke, nanti ini data kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Nah, pertama kita carikan dulu rata-ratanya, karena untuk rata-rata data simpangan rata-rata itu data tunggal, dia menggunakan XI kurang X bar. Berarti karena ada X bar di situ, maka kita harus cari rata-ratanya dulu ya, rata-rata dari data tersebut dulu. Oke. Nah, di sini ada X bar sama dengan 2 tambah 1 tambah 4 tambah 2 tambah 6 per 5. Ini sudah pernah kita bahas ya di pertemuan mengenai rata-rata pertemuan sebelumnya. Nah, 15 per 5 sama dengan 3. Maka rata-rata dari data tunggal ini ya, ini kebetulan data tunggal ya, adalah 3. Karena ini N-nya kurang dari 30, kita gunakan rumusnya ya. Nah, jadi di sini XI-nya kita buat kolom XI-nya dulu. Saya sudah urutkan datanya ini dari yang terkecil, yaitu 1 2 2 4 6 ya. Kemudian kita kurangkan XI dengan X bar, yaitu 1 ini ya, 1 dikurang 3 itu hasilnya minus 2. Kemudian 2 dikurang 3 hasilnya minus 1. Demikian seterusnya sampai 6 dikurang 3 sama dengan 3. Kemudian harga mutlaknya, ingat harga mutlak ya di aljabar ya, semua bernilai positif. Nah, harga mutlak minus 2 adalah 2, harga mutlak minus 1 adalah 1, harga mutlak minus 1 1, harga mutlak 1 itu 1, harga mutlak 3 itu 3. Sekarang kita jumlahkan. Jumlahnya itu sigma harga mutlak XI kurang X bar itu adalah 8. Nah, kita masukkan ke rumus. Nah, karena datanya ini kurang dari 30, simpangan rata-ratanya data tunggal ya, bukan kurang dari 30 tapi rata-ratanya data tunggal, maka kita pakai rumus yang ini. Ya. Tinggal kita masukkan. Kita sudah dapat ini. Sigma ini sudah dapat kita, yaitu adalah 8. Tinggal kita masukkan 8 ya. Nah, di sini I-nya mulai 1 sampai 5. Kenapa? Sigmanya mulai 1 sampai 5 karena datanya ini dari 1 sampai 5. Inilah 5 data. Ya, kemudian ini sudah dapat 8 per 5. 8 per 5 adalah 1,6. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Sekarang saya bawa ke data berkelompok. Tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Oke, ini datanya. Ya, pertama kita tentukan dulu nilai tengahnya. Tujuannya apa? Untuk mencari nilai rata-rata dari data ini. Karena rata-rata itu menggunakan data berkelompok adalah sigma FI per kali XI per sigma FI. Maka di sini XI-nya adalah nilai tengah. Nilai tengah dari ini. Nah, dari 40 tambah 49 dibagi 2 dapat hasilnya 44,5, itulah nilai tengahnya. Ini sudah kita bahas di unsur-unsur dari data berkelompok ya. Kemudian nilai tengah dari 50 sampai 59 itu 54,5 dan seterusnya sampai nilai tengah dari 90, 99 dan 94,5. Oke. Nah, kemudian kita tentukan FI kali XI-nya, yaitu 4 dikali 44,5 adalah 178.
6 kali 54,5 adalah 327 dan seterusnya sampai 2 dikali 94,5 itu 189. Kemudian ini semua kita jumlahkan, inilah sigma FIX-nya yaitu 1975. Nah, kita masukkan ke rumus. Rata-rata untuk data berkelompok ini dia X bar ya. Nah, ini sudah dapat yaitu 1975 dibagi 30, sigma FI itu ini 30. Oke, maka dapatlah 65,83. Setelah ini kita lanjut, XI kurang X barnya, maka XI yang ini 44,5 dikurang 65,83 hasilnya adalah min 21,33. Kemudian 54,5 dikurang 65,83 hasilnya negatif 11,33. Demikian seterusnya sampai kelas terakhir. 94,5 dikurang 65,83 adalah 28,67. Oke, setelah ini kita buat harga mutlaknya. Nah, semua yang bernilai positif minus kita membuat jadi positif ya. Ini positif, 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 positif. Oke. Kemudian kita kalikan dengan frekuensinya. Berarti 4 dikali 21,33 adalah 85,32. Kemudian 6 dikali 11,33 sama dengan 67,98. Demikian seterusnya sampai kelas terakhir. 2 dikali 28,67 hasilnya adalah 57,34. Kemudian ini kita jumlah semua, ini semua kita jumlah. Ini adalah sigma dari FI kali harga mutlak XI kurang X bar, maka diperoleh 333,3. Kemudian kita cari simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-ratanya ini, nah kebetulan ini sudah kita dapat ya. Ini sudah kita dapat sigma FX-nya, tinggal kita masukkan saja. Sigma FI juga sudah ada. Ini 333,3 per 30. Maka dapatlah dia 11,11. Ya, 11,11. Inilah simpangan rata-ratanya. Oke, lanjut setelah ini kita masuk ke simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku adalah suatu ukuran yang menunjukkan deviasi standar data atau pengamatan terhadap rata-ratanya. Dibandingkan dengan simpangan rata-rata, simpangan baku ini lebih baik ya, karena ukurannya tidak menggunakan asumsi nilai mutlak seperti simpangan rata-rata tadi. Tapi dalam deviasi standar ini atau standar simpangan baku, dia menggunakan kuadrat dari deviasinya. Jadi lebih akurat ya. Nah, untuk data tunggal N-nya lebih dari 30, kita gunakan rumus ini. Nah, untuk data tunggal kurang dari sama dengan 30, kita gunakan rumus yang ini ya. Kemudian untuk data berkelompok, kita gunakan rumus ini. Dengan catatan ingat ini datanya lebih dari 30, kita gunakan ini. Kemudian data berkelompok gunakan ini. Oke, kita masuk contoh biar lebih paham. Tentukan standar deviasi dari data 21426 ini sudah kita buat tadi. Ya, kita cari rata-ratanya dulu ya. Kita sudah dapat tadi rata-ratanya, bahwa rata-ratanya adalah di 3 ya, yang sudah kita dapat tadi. Nah, sekarang kita masukkan kemarin tabelnya. XI-nya 1242246 sudah saya urutkan. Kemudian XI kurang X bar ini minus 1 dikurang 3 minus 2, 2 dikurang 3 minus 1, ini masih sama seperti yang tadi. Kemudian kita kuadratkan. Minus 2 kuadrat adalah minus 2 kali minus 2 hasilnya adalah 4. Kemudian minus 1 kali minus 1 adalah 1. 3 kuadrat adalah 9. Ini kita jumlahkan semuanya, maka diperoleh hasilnya 16. Nah, karena data ini hanya 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, maka kita pakai yang N dari kurang dari 30. Maka kita pakai rumus yang ini untuk data tunggal ya. Maka kita masukkan, ini sudah kita dapat ini, yaitu ini ya. Maka hasilnya 16 per N-nya 5, 5 dikurang 1 4. Berarti 16 per 4 itu sama dengan akar 4 ya. Maka akar 4 itu adalah 2. Maka standar deviasi atau simpangan baku dari data tunggal 21426 ini adalah 2. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Saya bawa ke data berkelompok. Ini untuk data berkelompok. Tentukan simpangan baku atau standar deviasi dari data kelompok berikut. Nah, ini data kelompoknya. Oke, yang pertama kita wajib tentukan dulu rata-ratanya dulu ya. Rata-ratanya. Maka kita harus tentukan dulu nilai tengahnya. Yaitu nilai tengah dari ini ya, data ini. Dari mana tadi nilai tengahnya itu? Ini sudah kita bahas kemarin. 35 ditambah 39 dibagi 2 hasilnya adalah 37. Itulah nilai tengahnya. Demikian seterusnya caranya mencarinya sampai kelas terakhir. 60 ditambah 64 dibagi 2 hasilnya 62. Nah, nilai tengah ini kita kalikan dengan FI ya.
frekuensi. Ini 1 kali 37 hasilnya 37, kemudian 5 dikali 42 hasilnya 210, kemudian 4 dikali 47 hasilnya 188, demikian seterusnya sampai kelas terakhir 14 kali 62 hasilnya adalah 868. Kemudian ini kita jumlah semuanya, inilah sigma FIXI, hasilnya adalah 2750. Maka rata-ratanya adalah sigma FIXI dibagi sigma FI, ini sudah ada 2250 dibagi 50, ini sigma FI nya frekuensinya. Maka hasilnya adalah 55. Maka X barnya adalah 55. Berarti kita tinggal mencari sekarang XI kurang X bar. Nah, XI kurang X bar ini yaitu XI nya 37 dikurang 55, hasilnya adalah minus 18. Kemudian 42 ini dikurang 55, hasilnya adalah minus 13. Kemudian 47 dikurang 55, hasilnya adalah minus 8. Demikianlah seterusnya sampai terakhir 62 dikurang 55, hasilnya adalah 7. Oke, setelah ini kita cari kuadratnya. XI kurang X bar kuadrat, ini dikuadratkan dia. Maka minus 18 kali minus 18 324, minus 13 kuadrat 169, minus 8 kuadrat 64, minus 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, 7 kuadrat 49. Kemudian kita kalikan dengan frekuensi. Frekuensi ini frekuensi kita kali dengan XI kurang X bar kuadrat ini. Berarti 1 dikali 324. Hasilnya 324. Kemudian 5 dikali dengan 169, hasilnya 845. Demikian seterusnya sampai kelas terakhir 14 dikali 49, hasilnya adalah 646. Ini semua kita jumlahkan. Maka diperoleh nanti sigma FI dikali XI kurang X bar kuadrat. Maka diperoleh 2250. Masuklah kita ke dalam rumus simpangan bakunya. Maka karena datanya ini adalah 50 ini adalah N-nya lebih dari 30 ya. Berarti ini pakai N yang lebih dari 30. Oke, maka ini rumusnya. Nah, ini sudah dapat ya. Ini sudah dapat kita yaitu 2250. Tinggal masukkan saja 2250 dibagi N. N-nya adalah ini datanya 50. Jika 2000 akar dari 2250 dibagi 50 adalah akar 45. Akar 45 adalah 6,71. Oke, paham? Ya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semua sederhana dan singkat. Wah, semoga bermanfaat bagi adik kami, siswa kami sekalian yang menonton video ini. Nah, sebagai latihan di rumah, saya berikan soal latihan. Nah, ini adalah soal latihan. Silakan dikerjakan. Ya. Ya, ini soal untuk yang nomor 4 dan nomor 5 sebagai bahan latihan di rumah. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Salam sehat buat kita semuanya.